warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sebelum memulai materi, saya ingin menyampaikan perasaan saya. Ini jantung saya berdebar-berdebar, keluar masuk ya. Terus tangan saya boleh dipegang. Maria, Ibu Maria, gimana? Dingin apa panas? Atau normal? Dingin ya? Dingin. Gimana Ibu Dita, wajah saya? Ada pucat-pucatnya gitu? Iya. Jantung berdebar-debar ketika pertama kali memegang mikrofon. Jantung berdebar-debar itu bukan karena ada salah satu mantan pacar saya di dalam ruangan ini ya, bukan. Atau saya gugup, merasa gugup, tangan dingin. Itu adalah salah satu hambatan dalam public speaking di materi yang akan kita sampaikan pada siang hari ini. Selamat siang menjelang sore Bapak dan Ibu peserta asistensi penguatan dalam rangka pembentukan relawan anti narkoba pada hari ini Rabu 29 Juli 2020. Saya merasa bangga sekali pada saat ini berada di tengah-tengah orang-orang hebat, berada di tengah-tengah orang-orang luar biasa, dan berada di tengah-tengah orang pilihan dari instansi pemerintah maupun instansi swasta di tempat Bapak dan Ibu bekerja. Serius Pak. Dan ya, belum ada sesi pertanyaan, langsung Pak. Ya. Oh siap Pak, nanti kita akan perkenalkan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada BNN Kota Sawalunto karena telah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing mengenai public speaking pada hari ini. Dan saya juga memohon maaf kepada Bapak dan Ibu karena saya tahu saya nggak ada apa-apanya dibandingkan Bapak dan Ibu. Untuk itu saya ingin mohon maaf, saya diberikan kesempatan oleh BNN untuk sharing mengenai public speaking. Jadi jika ada yang kurang-kurang, saya mohon dikritisi saja, tidak apa-apa. Baik, kita bahas mengenai public speaking. Apakah Bapak dan Ibu tahu apa itu public speaking? Bagaimana Pak? Perkenalkan dulu ya Pak. Saya kalau lihat Bapak langsung ini ingat. Ya perkenalkan, nama saya Herdian, biasa dipanggil Dian. Saya bekerja di bagian protokoler Setdako Sawalunto. Ada lagi Pak? Ya, Bu. Masih sendiri apa masih gadis atau apa gitu enggak Pak? Ya. Oke, kita lanjut. Apa itu public speaking? Ada yang tahu Bapak Ibu? Speaking ngecek-ngecek Pak? Public Pak? Umum, ngecek-ngecek umum ya Pak? Public. Terima kasih kepada Bapak atas jawabannya. Jadi public speaking itu merupakan kemampuan kita untuk berbicara di depan umum, kemampuan kita untuk mengecek di muka orang banyak gitu ya Pak ya. Pentingkah public speaking untuk kita? Sangat penting sekali. Dimanapun kita bekerja, apapun pekerjaan kita, apapun bidang pekerjaan kita sangat memerlukan public speaking. Karena suatu saat kita pasti akan diberikan kesempatan untuk berbicara di depan umum. Apakah itu sebagai pembawa acara, apakah itu sebagai pemimpin rapat dan lain-lain ya. Apa saja bentuk public speaking itu Pak? Apa saja bentuk ngecek-ngecek itu Pak yang Bapak tahu Pak? Izin? Modeko mengecek-ngecek public speaking. Pembawa acara itu public speaking. Memberikan seminar seperti saya sekarang memberikan narasumber itu adalah public speaking. Ada pelantikan yang baca SK, walaupun hanya baca SK, walaupun hanya membaca itu juga merupakan public speaking. Kemampuan kita berbicara di depan umum, baik melalui tulisan ataupun tidak. Mengapa public speaking perlu bagi relawan anti narkoba? Ngapain sih BNN ini memasukkan materi public speaking bagi relawan anti narkoba? Karena relawan anti narkoba itu bertugas untuk menjelaskan bagaimana cara mencegah agar masyarakat tidak menggunakan narkoba, bertugas menyebarkan informasi bahaya penyalahgunaan narkoba, juga membantu mengkampanyekan bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, apabila relawan anti narkoba ini tidak mempunyai basic atau tidak mengetahui bagaimana cara menyampaikan untuk tugas ini, tentu hasilnya akan sia-sia saja. Jadi relawan anti narkoba perlu mengetahui public speaking
untuk bagaimana menjelaskan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita agar tidak menggunakan narkoba. Komponen utama public speaking pertama yaitu vokal. Bagaimana kita bisa didengarkan dengan baik. Intonasi suara kita misalnya jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, tapi sedang-sedang saja. Terus juga volume suara. Nah, dalam menyampaikan public speaking, volume suara kita, mulut kita harus sejajar dengan mikrofon. Ada yang berikan kata sambutan public speaking, tapi ini Pak. Assalamualaikum Bapak dan Ibu hadirin, kan nggak jelas. Jadi vokal kita harus ngecek gimana bagusnya suara kita terdengar oleh para pendengar kita. Lalu komponen utama public speaking adalah verbal. Kata-kata apa yang akan kita ucapkan ketika kita berbicara. Dalam opening itu apa-apa saja sih yang akan kita katakan. Dalam opening tentu kita mengatakan salam terlebih dahulu. Lalu isi materi kita harus mengetahui, kita harus mempelajari isi materi yang akan kita sampaikan. Dan selanjutnya penutup. Apa sih kata-kata yang akan kita sampaikan di penutup? Tentunya mengucapkan terima kasih dan salam penutup. Lalu komponen public speaking berikutnya adalah visual atau bahasa tubuh. Setiap bahasa tubuh kita itu mempunyai arti. Kita memberikan kata sambutan. Yang hadir ada Bapak Wali Kota Sawalunto, ada Bapak Wakil Wali Kota misalnya. Itu kita nggak hanya lihat ke depan, ke audiens aja, atau ada yang ke atas saja kan. Kalau kita perhatikan, ada diberikan kesempatan memberikan sambutan, terus ke atas yang terhormat Bapak Wali Kota Sawalunto, atau lihat ke bawah gitu kan. Yang kami hormati Wakil Wali Kota, nggak bagus. Jadi visual bahasa tubuh kita. Misalnya Bapak Desa jadi Bapak Wali Kota. Yang terhormat Bapak Wali Kota Sawalunto, kita pandang Bapaknya, kita berikan senyum dan sedikit menunduk. Nah, seperti itu. Terus hambatan dalam public speaking. Faktor trauma tampil. Misalnya tampil kita pertama sekali, kita diberikan kesempatan oleh ibu guru untuk lomba baca puisi, hasilnya tidak maksimal, terus nggak jadi juara puisi dong ya. Terus besoknya kita diberikan kesempatan lagi untuk baca undang-undang dasar di upacara. Nggak mau tampil karena trauma nggak maksimal. Jangan. Tanamkan dalam diri kita bahwa kita bisa terima kesempatan yang diberikan kepada kita. Jadi jadikan trauma itu sebagai kekuatan kita untuk tampil terus. Lanjut, takut. Jangan sampai ketakutan melumpuhkan kita. Saya juga pertama-tama dulu tampil, saya juga takut gitu. Tapi saya tanamkan dalam diri saya pasti bisa. Pokoknya percaya diri aja. Malu. Jadi jangan kita berpikir apa yang orang lain pikirkan tentang kita saat tampil. Lalu minder, kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Misalnya Ibu Dita besok minta tolong ya, ada bawa acara di hall PTBA misalnya. Enggak kata Dita kan. Si Maria lebih bagus tampilnya daripada saya, Maria aja dengan saya gitu. Kita jangan menolak kesempatan yang datang pada diri kita, tapi jadikan kesempatan itu untuk pengalaman bagi diri kita. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan diri kita sendiri. Kemarin kita seperti apa? Hari ini kita harus lebih baik daripada yang kemarin, dan besok kita harus lebih baik lagi pada hari ini. Seperti itu. Terus grogi. Ya seperti saya tadi pertama pegang mikrofon udah grogi kan. Tapi sekarang saya jantung saya udah nggak berdebar-debar lagi. Jadi pertama-tama tampil aja mah kalau untuk grogi. Nah, lantas bagaimana cara kita mengatasi hambatan dalam public speaking? Tanamkan dalam diri kita, saya pasti bisa. Kuasai materi yang akan kita sampaikan dalam public speaking. Terus jangan menolak kesempatan yang datang pada diri kita. Sering-sering kita tampil. Terus sering-sering kita praktekkan di rumah. Berlatih karena dilakukan berulang kali, lama-kelamaan pasti kita akan bisa. Mengatasi hambatan public speaking saat akan tampil. Nah, misalnya kita akan tampil, bisa jadi pembawa acara, memberikan kata sambutan, atau sebagai moderator, atau memberikan materi. Kita bisa mengatur pernafasan kita terlebih dahulu sebelum tampil. Kita tarik nafas kita sedalam-dalamnya, lalu kita hembuskan pelan-pelan. Ya, kita ulang 2-3 kali sampai perasaan kita merasa nyaman. Terus kita
kita cari hal-hal yang membuat nyaman. Misalnya sebelum tampil kita ada minum kopi dulu. Yang pertama sekali yang hal-hal yang akan membuat kita nyaman adalah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebelum kita memulai public speaking. Terus penyesuaian mental, tanamkan dalam diri kita bahwa kita bisa, kita harus percaya diri. Bagaimana cara kita percaya diri? Kita harus menguasai materi pertama. Terus kita perhatikan penampilan kita. Jadi akan meningkatkan rasa percaya diri kita. Terus apa sih manfaat menguasai public speaking? Pertama, meningkatkan citra diri kita. Kalau kita sering tampil, maka kita akan dianggap pintar, kompeten dan profesional ya Bapak dan Ibu. Terus manfaatnya bisa menciptakan nilai tambah. Jika menguasai public speaking dengan baik, maka orang akan yakin dan percaya kepada kita dan tentunya akan memilih kita daripada orang lain. Terus kita praktek deh sekarang. Kalau materi hanya materi-materi aja, rasanya belum klop lah. Jadi kita materi udah langsung kita praktekkan. Tapi sebelum praktekkan ada yang ingin bertanya? Sebelum kita memulai praktek, pokoknya kita semua di sini akan praktek pada hari ini bagaimana public speakingnya. Sebelum praktek ada yang ingin bertanya? Ya ada ya. Oke, langsung. Oke, langsung kita mulai dari sebelah sini ya. Sebagai narasumber, apa mau sebagai MC, apa hanya mau cerita doang, atau mau beri kata sambutan apa gitu tentang narkoba, boleh juga. Pokoknya public speaking itu adalah berbicara di depan umum. Jadi kita praktekkan. Silakan. Peserta pertama. Kenalan ya, perkenalan. Pak, siap-siap tetap nomor HP-nya Pak. Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Permatasari dari Kesbangpol Kota Sawalunto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Febrina. Usia saya 25 tahun dan saya bekerja di Badan Kesbangpol dan BPD Kota Sawalunto. Pada hari ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan dari hasil pertemuan kita selama 2 hari ini. Yang pertama, kemarin telah disampaikan materi oleh Ketua DPRD, di mana materi yang disampaikan oleh Ketua DPRD itu kesimpulan utamanya adalah kita atau Bapak Ibu sekalian sebagai Ini bakatnya dalam penguasaan materi selama 2 hari ini. Nilai tambah. Ibu Maria berdoa. Berdoa, tarik nafas dalam-dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.